Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajarnya tentang pewarisan sifat. Kita pelajari tentang hukum pewarisan sifat. Pada pelajaran sebelumnya, kalian mengetahui bahwa dalam peristiwa reproduksi atau perkembangbiakan, selain menghasilkan individu baru, juga terjadi pewarisan sifat, yaitu pewarisan sifat-sifat induk kepada keturunannya. Kalian juga sudah mempelajari tentang molekul atau persenyawaan kimia yang berperan sebagai materi genetik atau sebagai pembawa sifat tersebut, yaitu asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. Pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang DNA maupun RNA. Nah, cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat itu disebut dengan genetika. Nah, tentunya kita tidak boleh melupakan ilmuwan yang berjasa di dalam meletakkan dasar-dasar pewarisan sifat. Ilmuwan yang pertama kali mengenalkan pengetahuan tentang pewarisan sifat ya namanya Johann Georg Mendel. Atas jasanya di dalam mengenalkan pengetahuan tentang pewarisan sifat, maka ia dijuluki sebagai Bapak Genetika. Kita tahu bahwa pewarisan sifat atau hereditas ya, karena cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut dengan genetika, dan beliau adalah orang yang pertama kali mengenalkan tentang bagaimana sifat-sifat induk diwariskan kepada keturunannya, maka disebut sebagai Bapak Genetika. Kita lanjutkan. Dalam mempelajari tentang pewarisan sifat, Mendel melakukan banyak kali percobaan. Mendel menggunakan objek percobaan bukan hewan atau manusia, tetapi menggunakan tumbuhan, yaitu tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Kalau orang Jawa menyebut dengan kacang kapri. Meskipun Mendel menggunakan tanaman sebagai bahan percobaan, pada dasarnya mekanisme penurunan sifat atau pewarisan sifat pada semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, adalah sama. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa Mendel memilih kacang ercis sebagai bahan percobaan, bukan tanaman jenis yang lain? Nah, tentunya ada beberapa alasan mengapa beliau memilih ercis sebagai bahan percobaan. Tanaman ercis ini cukup unik. Ercis satu dengan yang lain, walaupun sama-sama satu jenis, tetapi memiliki pasangan-pasangan sifat beda yang kontras atau yang mencolok. Ada ercis yang berbiji bulat
ada yang berbiji keriput, ada yang bijinya warnanya kuning, ada yang hijau. Nah, tentunya anak-anak mengetahui ya, ada kacang kapri. Kacang kapri ini biasanya dulu digunakan untuk hidangan ketika lebaran, ada kalanya juga bisa digunakan sebagai campuran membuat sop ya. Ada yang bijinya berwarna kuning. Juga makanan-makanan ringan ya, di swalayan itu ada kacang polong itu ya, kacang kapri. Ada yang bijinya warnanya kuning, ada yang hijau. Bunganya ada yang berwarna putih, ada yang berwarna violet atau ungu. Kemudian polongnya ada yang penuh, ada yang sebagian. Warna polong juga ada yang kuning, ada yang hijau. Kemudian bunganya ada yang terletak di ketiak daun, ada yang di ujung batang. Ada juga yang batangnya tinggi dan ada juga yang batangnya kerdil. Dengan adanya sifat-sifat beda ini, kalau misalnya dilakukan perkawinan atau persilangan, nanti akan diketahui dengan jelas keturunan baru itu mewarisi sifat yang mana, mewarisi induk yang mana. Nah, ini beberapa alasan mengapa Mendel memilih Ercis sebagai bahan percobaan. Alasan yang pokok yaitu alasan di nomor 6. Mempunyai pasangan sifat beda yang kontras. Di samping alasan yang pokok nomor 6 ini, ada alasan-alasan yang lain. Antara lain, Ercis itu mudah dibudidayakan. Yang kedua, menghasilkan biji yang banyak, berumur pendek, dapat melakukan penyerbukan sendiri, dan mudah disilangkan. Nah, persilangan dengan satu sifat beda, misalnya Ercis berbunga putih disilangkan dengan Ercis berbunga violet atau ungu. Itu disebut dengan persilangan dengan satu sifat beda. Satu sifat beda yang dimaksud adalah sifat warna bunga. Atau yang lain, misalnya Ercis tinggi disilangkan dengan Ercis kerdil. Ini disebut dengan persilangan dengan satu sifat beda, yaitu tentang tinggi rendahnya batang tumbuhan. Dan perkawinan itu harus merupakan pasangan sifat bedanya. Jadi tidak boleh misalnya Ercis berbunga putih disilangkan dengan Ercis berbatang tinggi. Karena sifat bunga putih dengan sifat batang tinggi bukan merupakan alelanya atau bukan merupakan pasangan sifat alternatifnya, bukan merupakan pasangan sifat bedanya. Nah, sedangkan persilangan dengan dua sifat beda disebut dengan dihibrida. Misalnya, Ercis berbatang tinggi bunga putih disilangkan dengan Ercis berbatang kerdil bunga violet. Ada dua sifat beda. Sifat beda yang pertama, tinggi rendahnya batang. Sifat beda yang kedua, warna bunganya. Dan masing-masing harus merupakan pasangan sifat bedanya. Paham yang saya maksudkan? Iya. Baik. Dalam mempelajari pewarisan sifat, Mendel melakukan banyak kali percobaan persilangan pada tanaman Ercis.
Antara lain, Mendel menyilangkan dengan satu sifat beda atau monohibrida. Beliau menyilangkan ercis berbunga ungu dengan ercis berbunga putih. Kalau ercis berbunga ungu ini diperankan sebagai induk jantannya, maka putih diperankan sebagai induk betinanya. Caranya bagaimana? Kalau bunga ungu diperankan sebagai induk jantan, maka sel sperma yang terdapat pada serbuk sari diambilkan dari ercis bunga ungu. Jadi, dalam praktiknya, serbuk sari ercis bunga ungu ini dijatuhkan di atas kepala putih ercis bunga putih. Berarti sel spermanya berasal dari bunga ungu, kemudian sel telurnya dari bunga putih. Namun, sebelum serbuk sari dilekatkan di atas kepala putih bunga putih, benang sari bunga putih ini harus dipotong terlebih dahulu. Jadi ketika bunga masih baru mekar, segera dipotong semua. Kemudian serbuk sarinya dijatuhkan di atas kepala putih ercis bunga putih, selanjutnya ditutup dengan plastik supaya tidak diserbuki oleh bunga yang lain. Karena kalau dilihat dari ciri bunganya, warnanya mencolok, biasanya penyerbukannya dibantu oleh serangga. Nah, selanjutnya setelah serbuk sari dijatuhkan di atas kepala putih ercis bunga putih, terjadi setelah penyerbukan tentunya terjadi pembuahan. Setelah pembuahan menghasilkan zigot berkembang menjadi embrio, dan embrio itu tersimpan pada biji. Singkat cerita, ercis bunga putih ini menghasilkan biji. Nah, selanjutnya biji-biji itu ditanam menghasilkan keturunan pertama. Nah, ternyata keturunan pertamanya semua berbunga ungu 100%. Dari 400 lebih tanaman biji-biji yang ditanam menghasilkan 400 lebih individu baru itu, ternyata tidak satu pun yang berbunga putih. 100% atau seluruhnya berbunga ungu. Nah, tentunya Mendel timbul pertanyaan, ini sifat putihnya kemana? Kok tidak ada sama sekali? Nah, untuk menjawab penasaran itu, dia melanjutkan percobaannya, yaitu dengan cara menyilangkan sesama F1, sesama keturunan pertama ini. Keturunan pertama ini dibiarkan tumbuh besar, berbunga selanjutnya, dan melakukan penyerbukan sendiri. Kemudian menghasilkan biji-biji, biji-bijinya ditanam. Jadi, Mendel melanjutkan percobaannya dengan mengawinkan sesama F1. Kalau ditulis, diagram gambarnya seperti ini. Ini adalah bunga ungu turunan pertama ini. Jadi bunga ungu bukan induk yang pertama, tidak. Bunga ungu turunan hasil perkawinan ungu dan putih ini sesama dengan bunga ungu hasil perkawinan ungu dan putih, sesama F1. Melakukan penyerbukan sendiri, jadi jantannya ya ungu, betinanya ungu, tapi ungu F1. Setelah melakukan penyerbukan sendiri, menghasilkan biji-biji, biji-bijinya ditanam. Setelah ditanam, ternyata ada yang ungu, ada yang putih. Kalau dihitung prosentasenya, setiap 3 ungu, 1 putih. Nah, di sini sifat putih muncul kembali. Nah, tentunya secara sederhana orang bisa menebak. Sifat bunga putih pada turunan kedua ini
diwarisi bukan dari induknya, induk langsungnya, tetapi dari induk pertamanya. Kalau manusia dari kakek neneknya lah, dari simbahnya. Nah, kemudian bagaimana Mendel itu menjelaskan mengapa semua keturunan F1 bunganya warna ungu semua. Kemudian yang kedua, mengapa jika keturunan pertama atau F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan keturunan kedua atau F2 berbunga ungu dan putih dengan perbandingan 3:1? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Mendel menjelaskan dengan membuat diagram persilangannya. Tolong diingat, yang disilangkan adalah ercis bunga ungu dengan ercis bunga putih. Baik, kita lanjutkan bagaimana Mendel menjelaskan hal tersebut. Mendel menjelaskan dengan hukum Mendel. Hukum Mendel yang pertama, berdasarkan hasil persilangan tersebut, Mendel mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Apa itu hukum segregasi? Hukum segregasi menyatakan bahwa pada saat pembentukan sel kelamin atau gamet, baik itu sel sperma maupun sel telur, yang terjadi pada bunga kalau tumbuhan, terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid 2N menjadi haploid atau N. Contohnya, genotip suatu tanaman U besar, U kecil, maka gamet yang dibentuk adalah U besar dan U kecil. Artinya, gen yang sebelumnya berpasangan ini adalah gen ungu, U kecil, gen putih, berpasangan. Nah, selanjutnya, ketika membentuk sel kelamin atau gamet, berpisah menjadi U besar dan U kecil. Jadi tidak hilang, hanya berpisah saja. Kalau genotipnya U besar, maka gametnya U besar dan U besar. Demikian juga U kecil, gametnya U kecil dan U kecil. Baik, perhatikan berikutnya, nanti kalian akan lebih jelas. Untuk menjawab pertanyaan dari percobaan Mendel, Mendel menjelaskan dengan membuat bagan atau diagram persilangan dan tabel panet. Ini salah satu ya. Kalau tidak bagan persilangan bisa menggunakan tabel panet. Baik, bagaimana Mendel menjelaskan? Perhatikan. Mendel menuliskan yang pertama adalah individu, menuliskan induknya. Jadi induk itu dua individu, jantan dan betina, laki-laki perempuan yang melakukan perkawinan, yang dikawinkan, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Dituliskan fenotipnya, ungu dan putih. Ungu dan putih adalah sifat yang tampak atau fenotip. Dikendalikan, sifat ungu itu dikendalikan oleh gen yang diberi simbol untuk memudahkan mempelajari, diberi simbol U besar. Maka genotip untuk bunga ungu U besar, U besar. Masih ingat kalian mengapa ditulis dengan dua huruf? Karena pada suatu individu gen berpasangan. Kalau ungu diberi simbol U besar, pasangan sifat bedanya yaitu putih diberi simbol U kecil. Sehingga genotipnya adalah U kecil, U kecil. Kemudian individu yang akan melakukan perkawinan ini membentuk gamet. Jadi yang ketiga dituliskan gametnya. Kalau genotipnya U besar, maka gametnya U besar dan U besar. Karena sama ditulis satu saja. Boleh.
Kalau genotipnya U kecil, maka gametnya adalah U kecil dan U kecil karena sama ditulis satu. Kemudian gamet ini melakukan peleburan menghasilkan individu F1 atau turunan pertama. Genotipnya U besar, U kecil. Tolong diingat, kalau menggunakan simbol huruf, ini adalah genotip. Jadi walaupun tidak dituliskan genotip F1, secara otomatis ini adalah genotip. Kemudian bagaimana fenotipnya? Hasil percobaan Mendel ternyata berbunga ungu. F1 kan tadi 100% ungu. Tidak ada fenotip yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa sifat ungu, U besar, mengalahkan sifat putih. Maka disebut ungu dominan sedangkan putih resesif. Paham sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Percobaan Mendel dilanjutkan dengan menyilangkan sesama F1. F1-nya yang mana? Ya ini. Fenotipnya ungu, genotipnya U besar, U kecil. Disilangkan dengan sesamanya. Nah, untuk menuliskan induknya, yang dituliskan fenotipnya dulu sama polanya seperti yang di atas. Berarti P2 karena sesama F1, yaitu bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Genotipnya bukan U besar, tetapi U besar, U kecil karena ini ungu F1. U besar, U kecil disilangkan dengan sesamanya. U besar, U kecil. Membentuk gamet U besar dan U kecil. Karena tidak sama, harus ditulis dua-duanya seperti ini. Kemudian, ini juga demikian, gametnya U besar, U kecil. Selanjutnya, dalam peristiwa perkawinan atau peleburan, gen-gen ini berpasangan secara bebas tentunya, saling berpasangan. Yang pertama, gamet U besar berpasangan dengan U besar, menghasilkan individu U besar, U besar. Yang kedua, dengan U kecil, U besar, U kecil. U besar ini sudah berpasangan dengan seluruh gamet betina. Sekarang tinggal U kecil. Gen putih berpasangan dengan U besar, maka U kecil, U besar. Penulisannya yang besar ditulis dulu. Pada prinsipnya sama, ada gen ungu, ada gen putih. Yang terakhir keempat, U kecil, U kecil. Putih. Jadi membacanya begini, ini untuk menentukan fenotipnya, kamu harus ingat, kalau F1 itu U besar, U kecil, pada percobaan Mendel bunganya ungu, itu menunjukkan ungu dominan. Kalau sifat ungu, U besar dominan, otomatis sifat putih, U kecil resesif. Nah, pada F2 genotipnya U besar, U besar. U besar adalah gen ungu. Ungu berarti ya ungu. Ungu putih, ungu dominan. Sama seperti F1 ini, berarti ungu. Sama ini, ungu putih, karena ungu menang atau dominan, berarti fenotipnya ungu. Putih-putih, U kecil, berarti nggak ada gen ungunya. Dari mana bisa ungu? Ya, sifatnya putih. Nah, pada turunan kedua, menghasilkan dua macam fenotip. Ada yang ungu, ada yang putih. Sifat putih muncul kembali. Sifat putih muncul kembali ini diwarisi dari induk pertamanya. Kalau manusia, kakek neneknya. Karena sifat dari induk sebelumnya ini tidak hilang, ada terus. Nah, begitulah Mendel menjelaskan tentang bagaimana sifat-sifat makhluk hidup itu diwariskan kepada keturunannya. Walaupun Mendel melakukan percobaan dengan menggunakan tumbuhan, di atas sudah disebutkan mekanisme pewarisan sifat,
antara manusia, hewan, tumbuhan adalah sama. Cara yang kedua yaitu menggunakan tabel planet. Menggunakan tabel planet itu untuk mengawinkan gametnya. Nah, dari sini kan gamet, ada gamet jantannya U besar dan U besar. Nah, ditulis menggunakan tabel, ditulis dua-duanya, U besar dan U besar. Gamet betinanya U kecil dan U kecil. Ditulis dua-duanya, jadi ini adalah individu F1. Pada kolom-kolom ini adalah individu F1. Jadi ini kalau misalnya gamet di P1 ini ditulis U besar dan U besar, U kecil dan U kecil, sama di sini U besar, U kecil jumlahnya 4, sama seperti ini. Jadi U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil, ungu, 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 4 sama seperti ini. Nah, untuk menyederhanakan, yang sama ditulis 1 saja. Nah, selanjutnya tabel planet pada F2. Nah, di sini gamet jantannya U besar dan U kecil. Ditulis di sini. Oh, jantannya kok bisa di sini? Ini harusnya di sini. U besar dan U kecil. Gamet betinanya U besar dan U kecil. Kemudian gamet ini terjadi peleburan. Yang pertama di kotak nomor, katakan kotak nomor 1, U besar dan U besar. Hasilnya ini, U besar, U besar. Yang kedua, U besar, U kecil. Ini, U besar, U kecil. Yang ketiga ini, U besar dengan U kecil. Di sini, yang terakhir keempat, U kecil dengan U kecil. U kecil, U kecil. Nah, begitulah Mendel menjelaskan tentang mekanisme pewarisan sifat tersebut. Kita lanjutkan. Baik, kesimpulan apa yang kita dapat dari percobaan Mendel tersebut? Persilangan monohibrida yang bersifat dominasi penuh, artinya induknya salah satu ada yang dominan, sedang induk yang lain resesif. Jadi kalau ada yang dominan, pasti ada yang resesif. Persilangan monohibrida yang bersifat dominasi penuh, ada yang dominan dan ada yang resesif. Yaitu jika salah satu gen bersifat dominan sedang yang lain resesif, maka pada turunan pertama atau F1 akan dihasilkan keturunan yang seragam. Seragam maksudnya hanya satu macam fenotip. Tadi pada percobaan Mendel, F1 ungu semua, nggak ada fenotip yang lain, itu artinya seragam. Satu macam genotip dan satu macam fenotip. Misalnya bunga ungu, U besar, U kecil, kalau ditulis semua itu jumlahnya 4, ya. Seperti pada tabel planet kan jumlahnya 4 atau 100%. Pada turunan kedua, F2-nya masih ingat, ada 2 macam fenotip dan 3 macam genotip. Dengan rasio atau perbandingan, kalau dituliskan rasio itu perbandingan. Perbandingan genotipnya tadi kan ada 3 macam pada F2. Ada U besar dibanding U besar U kecil, dibanding U kecil, yang tadi U besar berapa? 1. U besar, U kecil 2, U kecil 1. Kalau dalam bentuk persen, 25%, 50%, 25%. Kita lanjutkan. Rasio fenotip pada F2. Dilihat pada diagram di F2-nya. Tadi pada F2 ada 2 macam fenotip. Bunga ungu dan bunga putih. Karena U besar, U kecil ini adalah ungu. Ungunya tadi 3. Nah ini, ungunya 3 itu ini 1, tambah 2 ini. Ini ungu juga. Ungu dibanding putih. Ungunya berapa ini? 3. Dibanding 1 atau 75% dibanding 25%. Nah, kalian bisa melatih diri
dengan menyilangkan sifat beda yang lain. Misalnya ercis tinggi disilangkan dengan ercis kerdil misalnya. Atau biji bula dengan biji keriput. Kemudian simbolnya terserah, misalnya ercis tinggi untuk memudahkan saja tinggi T besar. Berarti genotip untuk tinggi T besar, T besar. Kerdilnya karena tinggi itu dominan, maka kerdilnya T kecil, T kecil. Baik, dari diagram persilangan tadi, kalian mengenal ada beberapa macam genotip. Ini sudah saya jelaskan pada pewarisan sifat cuping telinga. Ya. Ada beberapa macam fenotip, ya tentunya masih ingat. Ada genotip homozigot atau U besar contohnya U kecil dari pasangan gen yang sama. Kemudian kalau U besar, U kecil, ini terdiri atas pasangan gen berbeda. Mengapa disebut berbeda? Karena U besar adalah gen sifat ungu, U kecil gen sifat putih. Maka disebut dengan pasangan sifat yang berbeda. Disebut heterozigot. Yang homozigot, kalau karakter gen itu ada yang dominan, ada yang resesif, maka yang dominan diberi simbol huruf besar. Ini U kecil resesif. Individu yang bergenotip homozigot ini disebut juga galur murni. Misalnya ada ercis tinggi galur murni. Berarti kalau tinggi T besar, penulisannya T besar, T besar. Kalau tinggi heterozigot, berarti tinggi T besar, T kecil. Paham ya? Ini adalah ungu homozigot atau ungu galur murni. Ini putih. Ya, putih homozigot. Kalau ini ungu heterozigot. Apa itu galur murni? Galur murni itu apabila suatu individu atau tanaman melakukan penyerbukan sendiri selalu menghasilkan keturunan yang sifatnya sama dengan induknya. Jadi kalau misalnya kamu memiliki bunga tanaman berbunga merah, kamu biarkan tumbuh besar. Selanjutnya melakukan penyerbukan sendiri, biji-bijinya kamu tanam, merah semua keturunannya. Nah, selanjutnya merah turunan pertama itu kamu biarkan tumbuh besar, melakukan penyerbukan sendiri lagi, menghasilkan keturunan lagi, F2, merah semua 100%. Nah, itu berarti induk pertama tadi bisa dipastikan tidak tercampuri dengan sifat yang lain. Tidak ada gen warna yang lain. Berarti, kalau misalnya itu ungu murni atau galur murni. Tidak ada sifat putihnya. Tapi kalau misalnya kamu memiliki tumbuhan berbunga ungu misalnya, kemudian dibiarkan tumbuh besar, melakukan penyerbukan sendiri, bijinya kamu tanam. Ada yang ungu, ada yang putih. Oh, berarti bisa dipastikan itu adalah ungu tercampuri dengan sifat putih. U besar, U kecil genotipnya, berarti heterozigot. Paham ya? Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini contoh untuk dikerjakan, untuk latihan. Mendel selain menyilangkan ercis berbunga ungu dengan berbunga putih, juga melakukan persilangan ercis berbatang tinggi dengan ercis berbatang kerdil. Kemudian pada diagram gambar ini kalian mengetahui tinggi diberi simbol dengan huruf T besar. Kalau tinggi T besar maka otomatis kerdil T kecil. Pada diagram ini nampak turunan pertama semua tinggi. Oh, berarti tinggi dominan. Kemudian kamu disuruh membuat diagram persilangan atau tabel planet. Selanjutnya yang kedua, kamu disuruh menentukan
rasio genotip dan fenotip keturunannya. Keturunannya itu bisa pada generasi pertama atau F1 dan F2. Paham ya? Jadi contohnya ada. Silahkan slide ini ya dikerjakan dengan membuat diagram persilangannya. Kalau kalian sering latihan membuat diagram persilangan, nanti akan lebih lancar. Ya, pertama mungkin bisa melihat contohnya ya. Kedua mungkin masih melihat ngintip contohnya. Nanti ketiga sudah hafal urutan-urutannya, yang dituliskan dulu apa? Yang dituliskan adalah induknya yang dikawinkan, ditulis fenotipnya. Ini dalam bentuk gambar, tapi kalau dalam bentuk diagram menggunakan dituliskan fenotipnya, berarti RGS tinggi disilangkan dengan RGS tinggi. Paham ya? Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada petunjuk ya yang harus diingat. Yang harus diingat dalam membuat diagram persilangan. Yang pertama, menentukan fenotip dan genotip induknya. Ini sebenarnya bukan menentukan, menuliskan ya. Menentukan dan menuliskan genotip dan fenotip induk P1 dengan kode gen yang telah disepakati. Kalau misalnya gen sifat tinggi diberi simbol T besar, maka ya menggunakan genotip T besar, T besar. Kalau tinggi H besar, ya, H besar, maka genotipnya H besar, H besar. Jadi simbol itu tidak harus dengan huruf tertentu, tinggi selalu huruf T, enggak ya. Mendel misalnya bunga putih dan bunga ungu, ya kalau nggak salah apa ya, pada buku yang lain bisa menggunakan simbol M besar, M kecil ya. Artinya simbol tidak selalu dengan huruf itu. Yang ketiga, menentukan genotip dan fenotip pada turunan F1. Kemudian yang keempat, menentukan fenotip dan genotip induk ke-2 atau P2. Kemudian P2 adalah perkawinan sesama F1 dengan F1. Baik, saya rasa sudah cukup jelas, tinggal kamu mempelajari dan melatih diri saja. Kita lanjutkan yang berikutnya, kita pelajari persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrida. Mendel juga melakukan percobaan persilangan dengan dua sifat beda, yaitu menyilangkan RGS berbiji bulat, warnanya kuning, dengan RGS berbiji keriput, warna hijau. Nah, ada dua sifat beda. Sifat beda yang pertama, bentuk bijinya bulat, keriput. Kemudian kuning, pasangan sifat bedanya hijau. Pada turunan pertama, ternyata menghasilkan RGS berbiji bulat kuning seluruhnya. 100%. Tidak ada warna hijau, nggak ada satupun yang keriput. Berbiji bulat kuning seluruhnya. Hal itu menunjukkan bahwa gen sifat bulat dan kuning itu dominan terhadap keriput hijau. Sama seperti percobaan monohibrida, Mendel melanjutkan persilangan dengan menyilangkan sesama F1. Jadi F1 ini langsung digunakan sebagai induknya, dikawinkan dengan sesama pada F, menghasilkan F2. Menghasilkan keturunan, ya disebut dengan F2. Pada F2, nah ternyata bervariasi.
ada yang bulat kuning, ada yang bulat hijau, ada yang keriput kuning, ada yang keriput hijau. Nah, sekarang bagaimana Mendel menjelaskan persilangan dua sifat beda ini? Perhatikan sekali lagi, Mendel menghilangkan RGS berbiji bulat berwarna kuning. Genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Mengapa di sini diberi simbol dengan huruf besar? Karena sifatnya dominan, bulat dan kuning dominan. B besar ini bulat. Jadi untuk sifat bulat, satu sifat beda kan ada dua huruf. B besar, kuningnya K besar, tinggal gabung saja. Kalau bulat B besar, maka keriputnya B kecil. Kuning K besar, maka hijaunya bukan H kecil, anak-anak sering keliru. K kecil. Kalau kuning K besar, hijau K kecil. Sehingga genotipnya adalah B kecil, K kecil. Pada turunan pertama F1 dihasilkan RGS berbiji bulat kuning, tetapi genotipnya bukan B besar, K besar, melainkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian persilangan dilanjutkan dengan menyilangkan sesama F1 untuk mendapatkan F2. Jadi untuk mendapatkan keturunan kedua atau F2 itu dilakukan dengan menyilangkan sesama F1. Dengan memperhatikan percobaan tersebut di atas, maka buatlah diagram persilangannya atau tabel panetnya dan tentukan rasio genotip dan fenotip keturunannya. Baik, perhatikan karena ini agak rumit sedikit. Ya, sebetulnya kalau kamu memahami monohibridanya, ini tinggal menggabung saja. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana diagram persilangannya untuk menjelaskan hasil percobaan tadi? Mendel menelurkan hukum Mendel yang berikutnya, Mendel kedua, atau disebut dengan hukum asortasi. Apa itu hukum asortasi? Yaitu menyatakan bahwa pada saat asortasi itu penggabungan bebas, pengelompokan secara bebas. Ini terjadi pada saat peleburan sel kelamin. Baik, saya bacakan saja. Hukum asortasi menyatakan bahwa pada saat pembentukan sel gamet atau sel kelamin, alela atau pasangan sifat beda atau variasi gen, misalnya pasangannya U besar, U kecil, ya. Kemudian berpisah pada saat pembentukan sel kelamin. Kemudian ketika terjadi peleburan sel kelamin, menyatu kembali. Jadi, saya ulang, menyatakan bahwa pada saat pembentukan sel kelamin, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Jadi tadi U besar bergabung dengan U besar, U besar, U besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan hukum asortasi. U besar dengan U kecil saling berpasangan secara bebas. Kalau segregasi itu berpisah U besar, U kecil, misalnya gametnya U besar dan U kecil berpisah. Tapi pada peleburan bergabung. Yang disebut dengan hukum asortasi. Misalnya, suatu induk memiliki genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Ini pada saat pembentukan sel kelamin. Kemudian
kedua pasangan gen tersebut akan bergabung secara bebas pada saat apa? Peleburan sel kelamin, perkawinan, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen seperti ini. Kalau genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka gametnya untuk belajar satu persatu begini ya. Kalau genotipnya B besar, B kecil, maka gametnya B besar dan B kecil. Paham sampai di sini? Kalau genotipnya K besar, K kecil, gametnya K besar dan K kecil. Kalau genotip dua sifat beda digabung seperti ini, sudah. Nah, selanjutnya, bagaimana gamet untuk genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil ini? Kalau satu sifat beda, gametnya ada 2. Kalau 2 sifat beda, gametnya ada 4. 4 itu yang pertama, ini dengan ini. B besar, K besar. Yang kedua, B besar, K kecil. Yang ketiga, B kecil, K besar. Keempat, B kecil, K kecil. Jadi kalau genotipnya itu B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka gamet yang dibentuk ada 4 macamnya ini. Paham ya? Dan masing-masing gamet setengah dari induknya. Kalau induknya di sini dua sifat beda ada 4 huruf, maka gametnya separuhnya 2 huruf. Baik. Kita lanjutkan. Ya, memang perlu perhatian yang sungguh-sungguh ya. Jadi sebetulnya tinggal menggabung saja. Kalau kamu memahami monohibrida tinggal gabung. Nah, kemudian digabungkan seperti ini. Kita lanjutkan. Kita buat diagram persilangannya. Mendel menyilangkan ercis berbiji bulat kuning dengan ercis berbiji keriput hijau. Ditulis induk pertama. Ditulis fenotipnya, ini diperankan sebagai induk jantan, satunya induk betina. Tadi pada percobaan Mendel, bulat kuning dominan. Ya. Genotipnya, untuk bulatnya B besar, kuningnya K besar, K besar. Jadi genotipnya B besar, K besar. Keriput otomatis B kecil, K kecil karena resesif. Kemudian membentuk gamet. Gametnya yang pertama adalah, kalau dua sifat beda, gametnya ada 4. 4 itu yang pertama B besar, K besar. Yang kedua B besar, K besar. 3 B besar, K besar. 4 B besar, K besar. Karena sama ditulis 1. Ini gametnya jumlahnya ada 4 juga. Yaitu B kecil, K kecil. Karena sama ditulis 1. Diwakili 1. Kedua gamet melakukan peleburan menghasilkan individu F1. Genotipnya tinggal gabung. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi yang merupakan pasangan sifat bedanya yaitu bentuk biji bulat bergabung dengan keriput. Kuning bergabung dengan warna biji hijau. Paham ya? Nah, menurut percobaan Mendel, F1 tadi 100% bijinya bulat kuning. B besar bulat menunjukkan sifat bulat dominan terhadap keriput. K besar kuning dominan terhadap hijau. Jadi bulat kuning ini tidak sama dengan bulat kuning P1. Di sini bulat kuningnya bulat kuning heterozigot. Ada sifat yang lain. Ada gen sifat keriputnya. Di sini ada gen sifat hijaunya. Cuma sifat yang tampak bulat kuning karena keduanya dominan. Untuk mendapatkan F2, bagaimana caranya? F1 ini bulat kuning digunakan sebagai induk.
Dituliskan urutan keduanya, genotip setelah P, genotip. Genotipnya ya ini, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sesama, berarti sesama B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kemudian membentuk gamet. Gametnya yang pertama, ayo sambil kalian bisa membuat tulisan di kertas, kamu bisa B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, yang pertama B besar dengan K besar ini. Yang kedua B besar dengan K kecil. Ini. B besar yang pertama sudah berpasangan dengan K besar dan K kecil. Sekarang B besar yang B kecilnya. B kecil K besar. B kecil K kecil. Gametnya 4. Karena tidak sama, ditulis seluruhnya. Nah, untuk mengawinkan gamet-gamet ini, Mendel menyarankan tidak dengan tanda panah ini dengan ini ditulis, ini dengan ini. Kan saling berpasangan. Nanti akan rumit. Untuk dua sifat beda disarankan menggunakan tabel Panet untuk mengawinkan gamet jantan dan gamet betina yang jumlahnya 4 ini. Baik, kita kawinkan gamet itu menggunakan tabel Panet. Nah, gamet jantannya ini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Betinanya gametnya sama, karena tadi kan sesama L1. Keturunannya terdapat pada kotak-kotak yang sudah diberi nomor ini. Kalau satu sifat beda menghasilkan 4 keturunan, pada diagram ya, kalau pada percobaan ya tidak tentu, bisa tumbuhan bisa ratusan ya. Jadi pada diagram, kalau dua sifat beda menghasilkan 16 keturunan. Keturunan-keturunan ini hanya menunjukkan nanti perbandingan atau rasionya saja. Baik, sekarang di kotak nomor 1. Bagaimana genotipnya? Kotak nomor 1 perkawinan antara B besar K besar dengan B besar K besar. Berarti B besar B besar, K besar K besar. Ini genotip kotak nomor 1. Nomor 6, perkawinan antara jantan B besar K kecil dengan B besar K kecil. Berarti B besar B besar, K kecil di kotak nomor 6. Dan seterusnya. Baik, satu lagi di kotak nomor 10. Yaitu perkawinan gamet jantan B besar K kecil dengan B kecil K besar. Nanti menghasilkan individu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, sekarang lengkapnya seperti ini. Kemudian menuliskan fenotipnya. Jadi satu kotak ada 2 baris supaya bisa menuliskan fenotipnya. Harus diingat bahwa B besar bulat, kemudian B kecil keriput, bulatnya dominan. K besar kuning, K kecil hijau, kuning dominan. Jadi kalau seperti ini otomatis bulat kuning. Nah, yang seperti ini bulat keriput. Bulat dominan berarti bulat. Kuning hijau. Kuning dominan kuning. Paham ya? Misalnya yang seperti ini, nomor 14. B besar B kecil. B besar B kecil bulat. K kecil hijau ya hijau. Paham ya? Jadi menghasilkan 16 keturunan. Dari 16 keturunan itu ada berapa macam genotip dan berapa macam fenotip. Coba kamu cermati, karena di sini ada genotip maupun fenotip yang sama. Coba sekarang genotipnya yang sama di kotak nomor 2 dan nomor 5. Kalau genotipnya sama, otomatis fenotipnya sama.
Tapi kalau fenotip yang sama belum tentu genotipnya sama. Ini bulat kuning, tapi tidak sama dengan genotip bulat kuning yang di kotak nomor 1. 25 sama, 39 sama, 12, 15 sama, 8 berpola ternyata, 14 sama. 4, 7, 10 di diagonal ini sama. Genotip apa namanya? Heterozigot, karena terdiri atas pasangan gen yang tidak sama. Ini bulat, keriput, kuning, hijau. Berarti ini pasangan gen yang tidak sama, heterozigot. 4, 7, 10, 13. Yang di kotak diagonal satunya, 1, 6, 11, 16. Ini ternyata genotipnya homozigot. Paham ya? Nah, menghasilkan berapa macam genotip? Ternyata dari sini kalau dibuat dalam bentuk tabel bisa diketahui macam genotipnya ada 9. Macam fenotipnya ada 4. 4 itu bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Macam fenotip diwakili di diagonal ini. Bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Ada 4 macam fenotip. Baik, untuk lebih jelasnya, dengan membuat tabel untuk mencari atau menentukan macam genotip dan fenotipnya. Misalnya genotip B besar, B besar, K besar, K besar. Ada pada kotak nomor 1. Di kotak nomor 1 saja. Fenotipnya bulat kuning, jumlahnya 1. Jadi genotip yang seperti ini ada di kotak nomor 1 dan jumlahnya hanya 1. Kemudian tadi B besar, B besar, K besar, K kecil. Ada di kotak nomor 2 dan nomor 5. Fenotipnya bulat kuning, jumlahnya 2. 2 itu di kotak nomor 2 dan 5. Dan seterusnya di kotak nomor 3 sekarang. B besar, B kecil, K besar, K besar. Selain nomor 3 di kotak nomor 9. Jumlahnya juga 2. Kemudian kotak nomor 4. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ternyata sama dengan di kotak nomor 7, 10, 13. Di diagonal yang ke kanan bawah ya. 4. Nah, kemudian nomor berikutnya. Nomor 6. Diurut satu persatu. Dan seterusnya sampai yang terakhir di kotak nomor 16. Genotipnya B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Hanya ada satu di kotak nomor 16 saja. Fenotipnya keriput hijau. Nah, setelah diidentifikasi menggunakan tabel seperti ini, ternyata pada dihibrida menghasilkan 4 macam fenotip, yaitu bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Dengan perbandingan yang bulat kuning sifat dominan 9, yang resesif 1. Sedangkan yang 3-3 ini kombinasi baru. Rekombinan, bukan bulat kuning, melainkan bulat hijau. Bukan keriput kuning, bukan keriput hijau, melainkan keriput kuning. 3-3 perbandingannya. Jadi kesimpulannya apa? Pada dihibrida yang bersifat dominasi penuh, artinya ada sifat dominan dan ada sifat resesi, F1 menghasilkan individu yang genotip dan fenotipnya seragam. 100% genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. 100% fenotipnya bulat kuning. Kemudian pada F2 menghasilkan 9 macam fenotip, 9 macam genotip, dan 4 macam fenotip. Nah, perbandingannya seperti ini. Ini perbandingan fenotipnya. Bulat kuning 9,
bulat hijau 3, keriput kuning 3, dan keriput hijau 1. Kalau buat dalam bentuk persen, ya seperti ini. Yang bulat kuning 9 itu berarti 56,25%. Caranya bagaimana? Yang bulat kuning atau 9, perbandingan 9 ini berapa persen? Ya 9 dibagi jumlah seluruhnya 16. Kali 100% ketemu ini. Paham ya? Yang keriput hijau 1 dibagi 16 kali 100%. Ketemu 6,25%. Baik. Kita lanjutkan yang terakhir. Ini hanya untuk membantu saja berupa formulasi matematika pada berbagai persilangan. Nanti kalau di SMA kamu belajar persilangan dengan 3 sifat beda atau trihibrida. Untuk di tingkat SMP, monohibrida dan dihibrida. Kalau kamu tidak memahami yang ini, nanti yang di SMA pasti mengalami kesulitan yang luar biasa. Oleh karena itu, untuk monohibrida dan dihibrida ini, kamu harus memahami dengan baik untuk mempelajari yang trihibridanya. Jumlah, kalau trihibrida, persilangan dengan 3 sifat beda, misalnya ertis berbatang tinggi bunga merah berbiji kuning, ya disilangkan dengan ertis berbatang kerdil bunga putih, kemudian biji hijau. Nah, itu kan berarti 3 sifat beda. Jumlah gametnya kalau monohibrida, jumlah gametnya ada 2. 2 itu apa? Misalnya U besar, U kecil. Gametnya U besar dan U kecil. Berarti 2. Kalau 2 sifat beda, ada 4 tadi. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan K kecil, K kecil, ada 4. Kalau 3 sifat beda, ya 8. Jumlah individu pada tabel, pada keturunannya, monohibrida 4. Kalau dihibrida 16. Kalau trihibrida ada 64. Satu halaman buku sudah penuh itu. Nah, itu bisa dihitung dengan apa? Formula matematika seperti ini. Sifat bedanya N hibrid. Kalau sifat bedanya 1, monohibrida, N-nya berarti 1. Dihibrida, N-nya 2. Jangan di sini. Di 2. Nah, jumlah gametnya bisa dihitung dengan rumus 2 pangkat N. Kalau 2 sifat beda, berarti N-nya 2. 2 pangkat 2, 4. Demikian juga jumlah individu keturunan yang dihasilkan bisa dihitung dengan rumus 4 pangkat N. Misalnya dihibrida N-nya 2. 4 pangkat 2. 4 kali 4, 16. Dan seterusnya. Nah, ini rasio fenotipnya. Jadi ini sudah tambahan saja, ya. Baik, inilah percobaan yang dilakukan oleh Mendel di dalam mengenalkan pengetahuan tentang pewarisan sifat. Untuk pelajaran berikutnya, kita pelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Pembelajaran kali ini saya cukupi sekian dulu. Pesan saya, tolong dipelajari lagi di rumah, ya. Karena pelajaran ini cukup menantang, ya, cukup kompleks. Oleh karena itu, kalian tidak boleh putus asa, belajar terus, kemudian berdiskusi dengan temannya untuk menjawab soal-soal di dalam buku sekolah atau soal-soal dari sumber yang lain. Semakin kalian banyak latihan, kalian akan lebih terampil, lebih cepat di dalam menjawab soal-soal yang ada.
Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.